Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin membahas tentang pemberian tanda baca huruf sukun, bertasydid, dan mat. Yang pertama akan dibahas dengan Nadia Tasya. Pada Nadia Tasya, dipersilahkan. Belum masuk ya Nadia ya? Belum masuk. Boleh dibacakan oleh Mas Yulfa dulu. Pembahasan kedua dan ketiga, cara memberi harokat huruf yang sukun dan bertasydid. Mazhab-mazhab ulama berbeda pendapat dalam peletakan tanda sukun di atas huruf yang sukun, dan yang paling masyhur ada dua mazhab. Yang pertama, sukun diletakkan dengan jelas sebagai pengumuman bahwa sesungguhnya itu jelas dan lisan terbiasa dengan nahu. Contohnya, man amila solihan fali nafsih man amanah. Dan hendaknya huruf selainnya itu ditiadakan harokatnya sama saja dalam keadaan idgham ataupun ikhfa untuk menunjukkan atas idgham atau ikhfa. Contohnya, yang surukumullahu fala ghalibalakum. Mazhab yang kedua, tanda sukun diletakkan di seluruh huruf yang mati tanpa terkecuali. Contohnya, in anta illa nazir. Dan mengamalkan atas pendapat yang pertama dan telah lewat pembahasan tentang harokat huruf sukun terpenuhi di tengah-tengah pembahasan alamat sukun yang dimaksud di awal. Sebagaimana terpenuhi suatu kalam atas huruf yang bertasydid di tengah-tengah pembahasan alamat, dan sesungguhnya kepada sin atau dal berdiri dua sayap. Atas perbedaan pendapat di mana meletakkannya di antara huruf dan meletakkan huruf darinya, maka cukup itu dari pembahasan kembali di dalam keduanya. Pembahasan keempat menjelaskan tentang cara atau kaifiyah menentukan atau mengetahui batasan inti dari hukum mat. Seperti yang telah lewat dari pelajaran yang sebelumnya bahwa alamat atau tanda daripada hukum mat itu terlintas atau terjadi di akhir dari tanda mat tersebut dengan ditulis atau diletakkannya di atas huruf mat. Itu apabila telah mendampingi hamzah atau terjadinya setelahnya itu huruf sukun atau mati, maka itu menjadi peringatan terhadap hukumat tersebut untuk menambahkan panjangnya bacaan kalimat tersebut lebih dari panjangnya mat tabi'i atau mat asli. Dan berbeda-beda untuk kaifiyah atau cara mengetahui batasan mat dengan melihat perbedaan perubahan yang terjadi sesuai keadaan mat tersebut. Dan adapun huruf mat tersebut bisa terjadi dalam bentuk yang tetap atau sabit secara rosem. Contohnya seperti ja'a, atau bisa juga terjadi dalam bentuk yang tidak tetap secara rosem seperti wasofat. Maka apabila dalam bentuk yang tetap secara rasam, maka dia akan didampingi dengan hamzah atau terjadinya setelahnya itu sukun atau huruf mati. Maka apabila telah mendampinginya hamzah setelah huruf mat tersebut, maka dia kalau tidak didahului oleh hamzah terhadap huruf mat tersebut atau diakhirkannya hamzah tersebut, maka apabila telah mendahulunya hamzah terhadap huruf mat, contohnya seperti utu atau imana. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ines. Baik, pembahasan berikutnya akan dibacakan oleh Nadia Tasya. Pada Nadia Tasya, dipersilahkan. Nadia. Baik, selanjutnya
Jika contohnya seperti ini, maka tidak diberikan atau ditulis tanda daripada mat di atas. Huruf mat tersebut seperti sukun atau harokat mati, kecuali ketika ingin dipanjangkan secara lebih. Itu menurut Imam Warash. Dan tidak diberikan atau tidak ditulis di dalam keadaan yang dipanjangkannya pertengahan maksudnya dibaca panjangnya bisa seperti bacaan mat. Seperti hal tersebut dilakukan agar bisa membedakannya dengan bacaan yang lebih panjang atau yang lebih dipanjangkan atau disebut isba dan telah dilakukannya atau telah berjalan hukum ini pula di hukum madlin seperti huruf kalimat syai' dan kalimat su'atikum. Jika hamzah diakhirkan dari huruf mad, ada kalanya hamzah tersebut terdapat dalam satu kalimat. Adapun itu ada dua jenis hamzah. Contoh ja'a, waji'a, kuru'in. Dan huruf selain hamzahnya diratakan yaitu ilai. Pada perataan hamzah atau dengan dimazub atau dihapus. Contoh ulaika. Digugurkan hamzah yang pertama yang berdempet dengan bentuk mad. Ada kalanya hamzah dan huruf mad berbeda kalimat seperti wa fi anfusikum. Maka pada jenis ini tanda mad ditaruh di atas huruf mad pada saat bacaan panjangnya bukan pendeknya. Jika ada sukun setelah mad, ada kalanya diwasol atau diwasol dan wakof atau tidak. Jika diwasolkan dan wakof, maka ditaruh tanda-tanda mad atas huruf mad. Baik setelahnya itu diidghamkan seperti al-haqqah, mal-haqqah, atau diizharkan begitu pula pada kata wa mahyaya dengan cara bacaannya disukunkan ya-nya. Jika hanya diwasolkan seperti sukunnya lafadz jalalah dan alhamdu dalam waqala alhamdu lillah atau wakof saja seperti wa ilaihi matab ihdinas shiratal mustaqim, maka tidak ditaruh alamat mad karena sukunnya lafadz jalalah dan alhamdu pada bentuk yang pertama. Sesungguhnya harus dibaca jelas saat wasol pada dua lafadz tersebut dengan huruf sebelumnya tanpa permulaan pada kedua lafadz tersebut. Huruf mad sebelum kedua lafaz tersebut tidak ada wujudnya secara lafaz kecuali pada saat wakof tanpa wasol. Dan karena perniadaan sukun saat wasol pada bentuk yang kedua dan ketetapannya bahwasanya lafaz tersebut ditetapkan dengan wasol seperti yang diketahui. Jika huruf mad tidak tetap secara tulisan, yakni mahzub atau terhapus, maka ada kalanya setelah huruf mad itu ditaruh hamzah atau sukun atau tidak ditaruh. Jika harokat hamzah atau sukun terletak setelah mad, ada dua ketetapan. Bentuk yang pertama disetarakan huruf mad yang mahzub tersebut agar menjadi tanda mad, baik itu setelahnya terletak hamzah yang muttasil seperti liyasu'u an-nabiyina atau munfasil seperti ta'wilahu illa dan semisalnya lain akhirtani ila pada tetapnya huruf ya dalam kalimat tersebut dan alaikum anfusakum pada wasolnya huruf mim. Begitu pula jika setelah huruf mad ada sukun. Fasofat. Bentuk yang kedua huruf mad yang mahzub. Tidak disertakan tapi cukup dengan menaruh tanda mad di tempat huruf mahzub itu. Baik setelahnya itu hamzah maupun sukun. Contoh fasofat syufa'a. Dan dua syekh memilih bentuk yang pertama dan beramal dengannya. Selanjutnya saya. Baik, terima kasih Nadia. Selanjutnya, jika harokat hamzah atau sukun setelah huruf mad seperti bersambungnya huruf H, contoh inna rabbahu kana bihi basira, dan seperti bersambungnya mim jamak pada contoh
Pada contoh wa mimma razaqnahum, dan seperti ya ziyadah pada contoh asa ayyahdi rabbi yauma Ayyahdiyani Rabbi. Ayyahdiyani Rabbi. ayyahdiyani rabbi yauma ya'ti la tukalam. Maka penulisannya dipilih antara menyertakan ketiga tanda itu tanpa menaruh tanda mat seperti ini. Inna rabbahu kana bihi basira. Tidak memakai tambahan mat. Inna rabbahu waw sukun kana bihi ya sukun ditambah huruf mat wawu dan ya. Dan ini pilihan dari apa yang dipilih sendiri oleh Abu Daud dan tidak bagi Imam Ad-Dani di dalam demikian itu kecuali lampiran-lampiran, dan itu adalah yang paling benar yang diterpakan dengannya, dan telah ditinjau atas demikian itu apa yang tidak ada pada nas di dalamnya dari para syekh, dari apa yang terkumpul di dalamnya huruf ya ana yang dibuang keduanya. Contoh al-tawali fid dunya wallahu la yastahi minal haqqi wal akhirah. Dari apa yang tidak ada setelahnya hamzah dan tidak sukun. Jika ada setelahnya hamzah, contoh innallaha la yastahi ay yadriba mathalan ma, maka masuk di dalam dua bentuk mulhaq yang dibuang dan tidak ada mulhaqnya. Dan setiap apa yang telah disebutkan ketika ada yang terputus dan terbuang dari huruf-huruf mat selain awalan surat, maka jika ada di awalan surat maka sungguh telah berijma ulama ahli dobit atas tiadanya mulhat yang dibuang, dan apakah diberikan tanda mat atasnya atau tidak. Tidak dikehendaki dari ulama mutaqaddimin nas di dalamnya. Berbeda dengan ulama mutakhirin, maka sebagian dari mereka berpendapat tidak boleh diletakkan karena tidak diterimanya nas dari ulama mutaqaddimin, dan sebagian dari mereka berpendapat bahwa pemberian tanda dilakukan untuk menjaga lafaz. Adapun pendapat pertama lebih sahih mereka, meskipun yang kebiasaan dilakukan adalah yang kedua. Mereka berpendapat dengan diletakkannya berbeda posisinya dengan huruf yang memanjang, maka dikatakan bahwa harus diletakkan di atasnya seperti ini, alif lam mim, dan dikatakan bahwa diletakkan di depannya seperti ini, alif lam mim. Contohnya yang seperti di layar ya, dan diamalkan yang pertama. Sekian itu saja presentasi dari kelompok kami. Dari kelompok lain, apakah ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin menambah? Coba dari pemakala disimpulkan terlebih dahulu, kan tadi baca nih ya. Coba disimpulkan yang teman-teman pahami terkait dengan pembahasan apa. Coba silakan. Nggak usah pakai lihat slide. Yang sampean pahami atau yang teman-teman pahami dari pembahasan yang sudah dijelaskan, kemudian disimpulkan biar teman-teman lebih terfokus pembahasannya gitu. Takutnya nanti teman-teman, aduh ini kok saya nggak paham ya gitu. Coba dijelaskan, disimpulkan. Bisa dari Mas Rifa, Nestia, atau siapa tadi yang pemakala, siapa lagi? Silakan.
Silakan, kok diam semuanya? Sebentar, Kak. Kesimpulan aja nggak apa-apa, kesimpulan yang teman-teman pahami gitu kan. Takutnya nanti teman-teman baca aja nggak paham juga gitu loh. Makanya kesimpulan aja nggak apa-apa. Bahas apa sih tadi gitu. Senyum-senyum semuanya, ini gimana ini? Gimana coba Mas Rifa, Nestia, terus siapa Nadia Tasya ya tadi satunya ya? Apa tadi cuma berdua? Nadia Tasya. Oh ya, sama Nadia Tasya. Silakan disimpulkan. Pembahasan tadi kan pemberian tanda baca terkait dengan huruf sukun, kemudian huruf yang bertasydid, kemudian huruf mat. Itu bagaimana cara membubuhkan tanda bacanya? Coba disimpulkan. Kesimpulan akhir. Ini yang dibuka kameranya cuma 3 loh. Ini kayak ngomong sendiri. Silakan. Gimana? Atau yang Mas Rifa, Nadia Tasya, sama Nestia Fahami. Tadi bahas apa sih? Coba Mas Rifa, tadi bahas apa? Tadi bahas cara memberi harokat huruf sukun dan bertasydid, terus bahas tentang itu menjelaskan batasan inti dari hukum mat. Coba satu-satu, ini kayak satu-satu. Yang huruf sukun bagaimana cara membubuhkan tanda bacanya? Gimana Mas Rifa? Atau Nestia? Nestia, coba yang sukun gimana cara membacanya? Atau cara membubuhkan tandanya? Nadia Tasya? Wah ini pemakalah diam semuanya ini. Nggak paham, Ini ya jangan-jangan. Kak, apa Gimana? tuh sukunnya diletakkan di seluruh huruf mati tanpa terkecuali. Diletakkan di seluruh huruf mati tanpa terkecuali. Berarti ketika misalkan ada huruf mati, semuanya diberi tanda sukun. Begitu Mas Rifa ya? Ya kayak bisa jadi. Bisa jadi begitu. Tanpa terkecuali berarti. Oke, kita keep dulu nggak apa-apa. Nanti sama nggak dengan yang ada dalam kitab gitu? Apakah begitu maksudnya gitu? Terus ada lagi nggak? Kalau huruf yang bertasydid bagaimana? Gimana? Gimana, Rek? Huruf yang bertasydid? Huruf yang bertasydid dari kepala shin ya Kak. Dari kepala shin. Kemudian dibubuhkan di mana? Di atas, di bawah, atau Di gimana? atas. Di atas huruf berarti ya. Kalau huruf mat sekarang dibubuhkannya bagaimana dan bagaimana proseduralnya, atau ketika ada setelahnya berupa huruf apa nanti ada tanda matnya atau bagaimana? Tadi kan lumayan panjang tuh terkait dengan pembahasan terkait dengan pembubuhan tanda baca di huruf mat. Gimana Nestia mau jawab? Silakan.
presentasinya apa terjemahnya cukup bagus, tinggal teman-teman menyimpulkan akhir aja. Gimana? Kesimpulan akhir. Kalau huruf mat yang berharokat dhammah itu depannya ada tanda wawu. Kalau Terus? kasroh, harokat kasroh depannya ada tanda diberikan tanda ya, sama itu di depannya diberikan tanda alif. Tanda alif. Nah, itu dibuang atau enggak penulisannya? Iya, dibuang, Kak. Dibuang. Semua berarti ada tanda mat dibuang penulisannya, begitu? Enggak sih. Enggak. Terus gimana, Neng? Gimana? Oke lah, kayaknya teman-teman juga sudah bingung ini. Kayaknya juga bingung sendiri nantinya. Minta tolong kayaknya dibantu buat share screen yang kitab As-Sabil. Tadi soalnya teman-teman makainya kitab As-Sabil ya. Bisa dari siapa? Dari Mas Rifa juga bisa. Kemudian nanti Kak Iha minta tolong di share screen yang Al-Quran yang kemarin Kak Iha kirim di grup, yang Al-Quran Madinah. Yang kitab As-Sabil dulu, silakan. Dari siapa yang sharing? Mas Rifa. Kakak sebentar kalau mau. Dari Mutiara, silakan. Berarti halaman 47, Mas siapa? Mutiara 47. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pembahasan di sini. Minggu depan yang pemakalan nantinya tidak hanya membaca slide aja, tapi ketika misalkan ditanya kesimpulan, harus sedikit menyimpulkan apa sih kesimpulan yang akan kita pelajari di pembahasan kali ini, gitu ya. Setidaknya teman-teman harus paham. Jadi tidak menterjemah, kemudian ketika pas pada waktu materi seperti ini dibaca terjemahannya, kemudian selesai materinya, nggak hanya seperti itu ya. Harus sedikit yang difahami dari teman-teman terkait dengan pembahasan yang sudah diterjemah itu apa, biar teman-teman juga paham gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan baca suratul Fatihah. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Al-mabhatsu tsani wa tsalits fi kaifiyati dhabti sakin wal musyaddad. Jadi pembahasan kali ini kita membahas terkait dengan bagaimana tata cara membubuhkan tanda baca pada huruf yang diberi tanda baca sukun dan huruf yang diberi tanda baca tasydid. Seperti itu ya. Oke. Kemarin minggu-minggu yang lalu membahas terkait dengan sukun, itu terambil dari kalimat apa, tasydid terambil dari kalimat apa, itu asal dari tanda bacanya. Nah, kalau sekarang kita membahas terkait dengan huruf yang diberi tanda baca sukun, huruf yang diberi tanda baca tasydid, dan huruf yang diberi tanda baca mat. Bisa difahami sampai sini ya? Kalau kemarin kan kita masih kronologi terkait dengan tandanya, tanda sukun, tanda fathah gitu kan, tanda tasydid, tanda mat. Kalau sekarang kita bahas terkait dengan huruf, kemudian di atasnya ada sukun, huruf di atasnya ada tasydid, huruf di atasnya ada tanda baca mat, seperti itu ya. Kita review kembali yang pembahasan yang lalu. Sukun itu terambil dari kalimat apa coba? Semuanya bisa saling aktif. Sukun terambil dari kalimat apa? Dari huruf apa? Bisa dari huruf H, Kho, bisa dari huruf Ja juga. Ya, dari H dari lafadz apa? Istaroha. Istaroha. Kalau Kho dari lafadz apa? Khafif. Khafif. Kalau Jim?
Jasmun. Jazmun. Nah, itulah ya. Itu proses proses tanda sukun itu terambil dari kalimat tersebut gitu loh. Sedangkan sekarang itu ketika ada huruf diberi tanda baca sukun itu ditempatkan di mana, kemudian bagaimana bentuknya, itu sekarang kita bahas terkait dengan ini biar ada perbedaannya. Kalau yang tasydid terambil dari kalimat apa? Kelas ini sudah atau belum yang tasydid? Tasdid kemarin baru sampai ini aja tahu Kak. Kayaknya sukun. Belum, Kak. Belum ya? Kalau gitu coba ke tasydid dulu Mutiara. Bentar, tasydid halaman 25 berarti tasydid. Nah, ini kita singgung terkait dengan tasydid terlebih dahulu karena tadi yang di belakang bahas terkait dengan tasydid. Al-mabahatsu tsalits fi alamati syiddah. Pembahasan yang ketiga kita membahas terkait dengan tanda tasydid. Lam yukhalif ahadun mimman ya'taddu bi ra'yihi min ulama'i dhabti fi anna al-harf al-mushaddad yaftaqiru ila alamatin tadullu ala tashdidihi siwa nafarun min ba'di ahli al-Iraq dhahabu ila annahu la alamatan lisyaddi lakinnahum ma'a dhalika yadbituna al-mushaddad wa yatrakuna ghairihi hakadha wa ankara hadha al-jumhur al-muhaqqiqin. Lam yukhalif ahadun, tidak ada perbedaan pendapat dari ulama ahli dhabt mimman ya'taddu bi ra'yihi min ulama ad-dhabti fi annal harfal musyaddad, bahwa sesungguhnya huruf yang diberi tanda tasydid yaftaqiru ila alamatin, membutuhkan tanda tadullu ala tashdidihi, tanda tasydid, siwa nafarun min ba'di ahli Irak, kecuali hanya sebagian kecil dari penduduk Irak, dhahabu ila annahu la alamatan lisyaddi, yang berpendapat ini. Jadi kalau teman-teman menemukan kalimat dhahabu itu bukan pergi ya, bukan diterjemah pergi, tapi berpendapat gitu ya. Dhahabu berpendapat ila annahu la alamatan lisyaddi, bahwa sesungguhnya tidak membutuhkan tanda baca tasydid. Lakinnahum, akan tetapi mereka, ma'adzalika yadbituna al-musyaddad wa yatrakuna ghairuhu, tapi mereka menyimpulkan bahwa pemberian tanda baca tasydid itu dibutuhkan dan meninggalkan dari sebagian ulama ahli Irak yang mengatakan bahwa tidak dibutuhkan tanda tasydid. Berarti paragraf ini menyebutkan bahwa ulama dhabt tidak ada yang berbeda pendapat terkait dengan pembubuhan tanda baca tasydid. Meskipun ada sebagian kecil yang menolak terkait dengan adanya tasydid, tapi tetap yang diterapkan atau yang dipakai hingga sekarang adalah ketika huruf tersebut membutuhkan tanda tasydid, maka dibubuhkan tanda baca tasydid. Seperti itu ya. Satu paragraf ini menjelaskan terkait dengan ittifaqul ulama ad-dhabti ala ihtiyaji dhabtil musyaddad. Seperti itu. Kemudian waqad ikhtalafa a'immatu dhabti fi suwari ala syaddi. Nah, yang menjadi perbedaan pendapat itu bukan antara membubuhkan tanda baca tasydid atau enggak, tapi bentuk dari alamat tasydidnya itu loh, terambil dari kalimat apa. Itu yang menjadi perbedaan pendapat. Tapi kalau misalkan adanya tasydid atau enggak, semua sepakat ulama memberikan tanda baca tasydid. Tapi kalau bentuknya terambil dari kalimat apa, itu yang nanti akan jadi pembahasan. Fadhahabal Khalil bin Ahmad wa ashabihi wa nuqatil masyriqi ila annaha ra'su shin ghairu ma'rifatin wala manqutatin tuwadda'u fawqa al-harfil musyaddad hakadha wa annahu ta'ala jaddu rabbina wa hiya ma'khudatun min kalimati syadid. Wa ka'annahum istaghnu bil harfil awal an baqiyatil kalimat ala haddi qawli syair. Khalil bin Ahmad al-Farahidi berpendapat, dan sebagian sahabat pada waktu itu, yakni nuqat al-masyriq, yakni ulama ahli nuqat dari masyriq, bahwa tasydid itu terambil dari ra'su shin, terambil dari kepala shin, ya. Ghairu ma'rifatin wala manqutatin, yang tidak bertitik. Berarti misalkan shin kan itu ada titik tiganya ya.
Yang tidak bertitik berarti seperti huruf kepala sin ya, sin tidak bertitik. Tuwadda'u fawqal harfil musyaddad, yang diletakkan di atas huruf yang bertasydid. Hakadha wa annahu ta'ala jaddu rabbina. Perhatikan yang nun bertasydid, kemudian jim bertasydid, ba bertasydid. Itu kalau misalkan kita zoom lebih dekat lagi, itu di situ seperti memang kepala sin karena memang terambil dari kepala shin yang tanpa titik, berarti kepala sin. Wahya ma'khudatun min kalimatin syadidun. Nah, kok bisa terambil dari kepala shin itu dari lafaz apa gitu? Yakni terambil dari kalimat syadidun. Ya, dari kepala shin dari kalimat syadidun. Apa artinya syadid itu? Berat. Jadi oleh karenanya kenapa ketika misalkan huruf yang diberi tanda baca tasydid itu ketika diucapkan itu berat? Ya karena syadid, syiddah itu berasal dari lafaz syadidun yang artinya berat, atau cara mengucapkannya itu lebih berat daripada huruf yang berharokat biasa. Itu maksudnya ya. Wa ka'annahum istaghnu bil harfil awwal an baqiyatil kalimat ala haddi qauli syair. Ini hanya syair yang terkait dengan tasydid. Jadi di sini bisa diambil kesimpulan bahwa Khalil bin Ahmad Al-Farahidi dan beberapa sahabat ulama ahli Irak pada kala ulama Masyrik pada saat itu bahwa tasydid itu terambil dari kepala shin, dari lafaz syadidun, kemudian shinnya itu dihapus titiknya. Jadi seperti sin kecil ya, seperti sin kecil, seperti itu. Itu asal muasal dari pembubuhan tanda baca tasydid. Coba ke bawah lagi Mutiara. Yuridu fi syatril awal. Bentar, ini KIH langsung ke kesimpulannya aja biar teman-teman nggak bingung. Nah, yang baliknya apa namanya? Baliknya lagi. Wa dhahaba nuqatul Madinah. Wa dhahaba nuqatul Madinah wa tabi'ahum nuqatul Andalus ila anna dalun qa'imatul janahaini tuwadda'u fawqal harfi in kana maftuhan wa munkasatun ila asfal in kana mammuman wa tahtahu munkasatun in kana maksuran hakala. Kalau tadi kan pendapat dari Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, kemudian sama ulama Masyrik pada saat itu dan beberapa sahabat yang lain. Nah, kalau ini berbeda, ini pendapat yang kedua ya. Nuqat Madinah atau ulama ahli Nuqat Madinah dan Nuqat Andalus dan orang-orang yang mengikuti pada saat itu berpendapat bahwa tasydid atau huruf yang diberi tanda baca tasydid itu diberi tanda dalun qa'imah, dal yang berdiri, ya, dal berdiri, dalun qa'imah, dal berdiri, tuwadda'u fawqal harfi, janahaini itu di apa namanya? Dalun qa'imah janahaini. Benar. Tuwadda'u fawqal harfi in kana maftuhan. Dal berdiri kemudian diletakkan di atas huruf dan dibalik seperti misalkan nomor 7 dalam bahasa Arab itu loh ya. Itu kan seperti seperti huruf V dalam bahasa Indonesia, seperti huruf 7 ya, itu Mutiara dalam bahasa Arab seperti itu. Nah, kalau misalkan dimiringkan itu kan seperti huruf dal, tapi itu dalnya dibalik dan diletakkan di atas huruf seperti itu. Nah, itu tasydidnya seperti itu. Itu kan kalau misalkan dibaca maka dibacanya al-haqqu mir rabbika. Roknya berharokat fathah kan, ada tasydidnya. Nah, ketika misalkan tasydidnya diletakkan di atas huruf, maka menunjukkan bahwa huruf tersebut merupakan huruf yang bertasydid dan bertasydidnya berharokat fathah. Seperti itu ya. Jadi hurufnya berharokat fathah. Kemudian wa munkasatun ila asfal in kana mabmuman. Nah, kalau misalkan hurufnya berharokat dhamma, tasydid dan hurufnya berharokat dhamma, maka dibalik seperti nomor 8 dalam bahasa Arab, seperti yang al-haqqu itu ya. Jadi itu kan ada tasydidnya, kemudian berharokat dhamma, maka dibalik seperti itu. Nah, wa tahtahu munkasatun in kana maksuran hakala, dan diletakkan di bawah huruf yang diberi tanda tasydid ketika misalkan harokatnya itu kasroh. Nah, itu
sebenarnya mirrabbiki itu kan nggak ada tasydidnya ya sebenarnya. Nah itu sebagai contoh saja. Misalkan itu kafnya bertasydid, kemudian harokat yang diberi tanda tasydid itu berharokat kasroh. Seperti itu. Wa ma'khudhuha ala hadzal madhab min dal syiddah. Warjahu ala syin li annahu bi tikrari dal yuwajjih thulutsal kalimah walil aktsar hukmul kulli wa ikhtarahu ad-dani. Dan ini pendapat yang pertama tadi yang terambil dari kalimat syiddah itu yang rojih, artinya yang dipakai. Untuk pendapat yang kedua ini hanya sebagai pengetahuan saja dan tidak dipakai, hanya sebagai pendapat saja yang kedua. Jadi bisa disimpulkan bahwa tasydid itu ada dua pendapat, cara proses pembubuhannya ada dua. Yang pertama terambil dari kepala shin, dari lafadz syiddah atau dari lafadz syadidun yang berarti berat. Kemudian kepala shinnya dihilangkan titiknya, itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua terambil dari dal qaimah atau dal yang diberdirikan dan dibalik. Kemudian ketika harokatnya fathah maka dibaliknya seperti huruf seperti nomor 7 dalam bahasa Arab. Kemudian ketika dhammah seperti nomor 8, kemudian ketika kasroh seperti nomor 8 tapi ditaruh di bawah huruf. Itu ya untuk pembahasan terkait dengan tasydid. Jadi bisa disimpulkan ada dua pembahasan itu. Bisa langsung ke pembahasan yang hari ini. Halaman 47. Nah, fi kaifiyati dhabti sakin wal musyaddad. Huruf yang tanda baca sukun tadi sudah dibahas bahwa sukun terambil dari kepala ha, kho ataupun jim. Nah, kalau syiddah berarti terambil dari kepala shin atau terambil dari dal yang berdiri, begitu kan? Ikhtalafat madhahibu ulama ad-dhabti fi wad'i alamati sukun 'ala sakin min al-hurufi wa ashharaha madhhaban. Nah, perlu digarisbawahi di sini ketika nanti ada penjelasan terkait dengan mudhir atau huruf yang dibaca dengan jelas, berarti itu tidak hanya kalimat atau hurufnya itu huruf halqiyah, huruf-huruf idhar saja, tidak. Tapi setiap huruf yang dibaca jelas pengucapannya, maka disebut dengan mudhir atau huruf yang dibaca dengan jelas. Kecuali berarti huruf yang tidak dibaca dengan jelas, huruf yang menggunakan huruf yang mempunyai bacaan idgham, baik idgham bi gunnah atau idgham bila gunnah. Di situ berarti huruf yang bukan mudhir. Atau misalkan ikhfa, itu juga bukan huruf mudhir. Atau misalkan iklab, itu juga bukan huruf mudhir karena cara membacanya tidak dengan jelas. Begitu ya. Jadi bisa digarisbawahi. Al-madhhabul awal. An tuwadda'u alamata sukun 'ala al-mudhir isy'aran bi annahu mudhirun wa anna al-lisan yaqra'uhu nahwu man amana man 'amila salihan falinafsihi wa an yu'ra ma 'adahu min al-hurufi sawa'un akana mudghaman am mukhfan lidalalati 'ala idghamihi aw ikhfa'ihi nahwu yansurkumullahu fala ghaliba lakum. Madhab yang pertama di sini bahwa tanda baca sukun itu diletakkan antuwadda'u alamata sukun 'alal mudhir, di atas huruf yang dibaca dengan jelas. Begitu. Mudhir itu dibaca dengan jelas ya, bukan hanya huruf-huruf idhar saja. Contohnya misalkan, nah kalau contoh di sini, contohnya huruf idhar. Man amana. Kita fokus ke huruf yang sukun ya. Nunnya diberi tanda sukun. Kenapa? Karena nunnya di situ setelah huruf nun berupa huruf idhar, maka cara membacanya dengan jelas. Itu alasannya ya. Kalau misalkan contoh yang bawah, yang itu, yang contoh yang iyang surkum, Mutiara. Iyang surkum, yang roknya disukun. Roknya kenapa di situ dibubuhkan tanda baca sukun? Iya, karena ketika membaca yang surkum, dibaca dengan jelas, surkum. Itu loh. Maka dibacanya dengan jelas, tidak dengan dengung atau dengan samar. Beda kalau misalkan kita membaca yang surkum, nunnya yang in dan nunnya yang sur. Tidak ada tanda sukun, maka itu tidak disebut dengan huruf mudhir atau huruf yang tidak disebut dengan bacaan idhar. Huruf yang tidak jelas cara pengucapannya. Jadi bisa disimpulkan bahwa huruf mudhir itu kecuali huruf yang ada bacaan idgham, ikhfa,
dan iklab. Selain dari huruf tersebut, ketika misalkan ro mati, sod mati, jim mati, itu kan bisa dibaca dengan jelas. Maka itu disebut dengan huruf mudhir. Nah, di madhab yang pertama di sini, bahwa setiap huruf yang bisa dibaca dengan jelas atau huruf mudhir, pasti diberi tanda baca sukun. Kebalikannya, berarti ketika ada huruf yang menunjukkan huruf idgham atau ikhfa atau iklab, maka tidak ada tanda sukun. Sampai sini bisa difahami? Atau masih bingung? Minta diulangi, Kak. Diulangi. Coba ini yang sudah jelas, siapa ini yang jelas? Belum? Apa belum semua? Wah, belum semua ini berarti. Masya Allah. Oke, jadi yang pendapat pertama, ini kan terkait dengan pembubuhan tanda baca sukun ya. Sukun itu dibubuhkan atau tidak gitu loh. Ya, madhab yang pertama ini. Nah, madhab yang pertama, sukun itu tetap diletakkan tandanya, yakni tanda sukun bulatnya di atas itu, ketika berada pada huruf mudhir. Pertanyaannya, huruf mudhir itu apa? Yakni huruf yang dibaca dengan jelas. Tidak termasuk huruf idgham, tidak termasuk huruf ikhfa, dan tidak termasuk huruf iklab. Itu catatannya. Berarti ketika man amana, jelas atau enggak cara pengucapannya? Jelas. Jelas. Makanya di situ nunnya dibaca diberi tanda baca sukun. Gitu loh. Contoh lagi, man amila. Di situ nunnya dibaca dengan jelas atau enggak? Man amila. Jelas, Kak. Jelas. Makanya di situ nunnya diberi tanda baca sukun. Contoh lagi, falinafsih. Fa-nya di situ jelas enggak cara pengucapannya? Ada bacaan idgham atau ikhfa enggak di situ? Falinafsih. Enggak ada, Kak. Tidak ada, Kak. jelas kan berarti cara mengucapkannya. Berarti di situ fa-nya diberi tanda baca sukun. Berarti kebalikannya yang tidak diberi tanda baca sukun seperti apa, Kak? Ketika ada bacaan idgham, ada bacaan ikhfa, dan ada bacaan iklab. Contohnya, iyangsur. Nunnya di situ, setelahnya ada idgham. Maka tidak diberi tanda baca sukun. Nunnya. Karena di situ ada bacaan idgham. Begitupun ketika yangsur. Nunnya yang itu tidak diberi tanda sukun. Kenapa? Karena ada bacaan ikhfa di situ. Sampai sini bisa difahami. Jadi huruf mudhir itu tidak melulu ketika setelahnya berupa huruf halqiyah saja seperti man amana, man amila, tidak. Tapi setiap huruf yang bisa terbaca dengan jelas itu disebut dengan huruf mudhir. Terbaca dengan jelas dengan catatan tidak ada bacaan idgham dan idgham, ikhfa dan iklab. Bisa difahami? Bisa, Kak, insya Allah. Coba Mutiara ke pembahasan ke Al-Quran, coba biar teman-teman nggak bingung. Ini kita pakai Mushaf Madinah. Bisa minta tolong di share screen yang Mushaf Madinah, Mutiara? Iya, Kak. Sebentar lagi dibuka, Kak. Oh ya. Jadi seperti itu. Ini kalau Mushaf Madinah, pengelompokannya ketika hurufnya mudhir, baru ada sukun semuanya. Tapi ketika misalkan hurufnya itu mengandung idgham ataupun ikhfa ataupun iklab, maka tidak ada tanda baca sukun di atasnya. Beda lagi kalau misalkan Mushaf Indonesia, semuanya ketika lafaz tersebut atau hurufnya itu tidak terbaca, maka di situ semuanya diberi tanda sukun. Itu Mushaf Indonesia seperti itu. Coba, ya situ aja nggak apa-apa. Bisa lebih dibesarkan. Nah, a'angzartahum. Itu nunnya kenapa tidak diberi tanda sukun? Coba dijawab. A'angzartahum. Kenapa nunnya Karena tidak dia diberi tanda sukun? karena ikhfa, Kak. Ikhfa, zartahum, roknya kenapa di situ diberi tanda sukun?
Karena jelas. Jelas. Karena bacanya jelas. Oke. Hum, itu jelas juga. Amla jelas juga. Lam tu jelas juga. Tungzir. Nah, nunnya di situ ada bacaan dengung kan? Makanya tidak diberi tanda sukun. Zir. Nah, di situ diberi tanda sukun. Hum diberi tanda sukun. Layu diberi tanda sukun. Nah, minun. Nah, itu kenapa tidak diberi tanda sukun? Karena huruf mat itu di Mushaf Madinah semuanya tidak diberi tanda sukun. Huruf mat loh ya. Huruf mat. Kalau huruf lin tetap tanda sukun. Contoh lagi misalkan ayat 8, coba ayat 8. Wa minan nasi may yaqulu. Nunnya tidak diberi tanda sukun itu di situ karena di situ hurufnya tidak berupa huruf mudhir atau di situ berupa huruf idgham. Makanya di situ nunnya tidak diberi tanda sukun. Terus apalagi wa ma hum bimu'minin. Mim mati bertemu ba. Di situ mimnya tidak diberi tanda sukun. Kenapa? Karena di situ bacaan ikhfa syafawi. Tidak ada tanda sukun di situ. Karena ada bacaan dengung juga. Bimu, nah mu itu di situ ada tanda sukun. Kenapa? Karena bacanya jelas. Itu loh yang tadi Kak Iha maksudkan perihal harful mudhar atau huruf mudhir, huruf yang dibaca jelas itu tidak hanya terfokus pada huruf idhar saja. Tapi huruf yang bisa terbaca dengan jelas, baik misalkan fa disukun, ro disukun, atau misalkan mim disukun, yang bisa terbaca dengan jelas, kecuali huruf idgham, ikhfa, dan iklab, maka semuanya ada tanda sukun. Sampai sini bisa difahami? Bisa, Kak. Bisa ya? Oke. Itu maksudnya tadi yang Kak Iha sampaikan. Coba ke bawah lagi. Bukan, maksudnya kitab Asabil. Nah, ini madhab yang pertama ya, berarti madhab pertama sudah clear, sudah jelas bahwa di situ yang ada pembahasan idgham dan ikhfa saja, idgham, ikhfa dan iklab saja, yang ada pembahasan yang tidak dibubuhkan tanda baca sukun. Oke. Al-madhabu tsani, sekarang madhab yang kedua. Antuwaddu'a ala jami'il hurufi sakinati min ghairi istithna nahwu in anta illa nadhir wal amalu 'alal awwal. Nah, kalau yang madhab kedua, ini tidak ada perbedaan baik itu huruf idhar atau huruf idgham atau huruf ikhfa. Semuanya di sini dibubuhkan tanda baca sukun. Nah, inilah yang dipakai mushaf Indonesia. Coba teman-teman cross check di mushafnya masing-masing, mushaf Indonesia, semuanya baik ada idgham, baik ada idhar, semuanya ada tanda baca sukun. Tapi kalau mushaf Madinah ada perbedaan seperti madhab awal tadi. Kalau yang madhab tsani ini dipakai di mushaf Indonesia. Seperti itu. Bisa difahami ya? Insya Allah bisa, Kak. Insyaallah. Wa qad sabaqal kalamu ala dhabti sakin mustawfa asna'il bahthi fi alamati sukun minal maqsadil awal. Ini maksudnya dijelaskan bahwa pembahasan terkait dengan sukun itu sudah dijelaskan perihal prosesnya, baik dari dari segi sukun itu terambil dari apa, itu kan sudah dijelaskan di pembahasan awal. Kama istawfal kalam alal musyaddad asna'ul bahthi fi alamatil musyaddad wa annahu ra'su shin aw dal qa'imal janahi. Begitupun ketika huruf yang tasydid itu sudah dijelaskan juga perihal kronologinya, yakni terambil dari ra'su shin, kepala shin, atau dal qa'imah atau dal yang berdiri dan dibalik. Nah, itu sudah dijelaskan ya perihal pembubuhannya. Terus ke bawah lagi. Ini sudah selesai. Jadi perihal fi kaifiyati dhabti sakin wal musyaddad intinya hanya seperti itu. Kalau huruf syiddah atau huruf yang bertasydid itu semuanya dibubuhkan tanda baca tasydid di atas huruf ya, di atas huruf. Kemudian kalau yang sukun yang diberi tanda baca sukun itu hanya ketika hurufnya berbentuk huruf mudhar saja. Kalau misalkan hurufnya berbentuk huruf idgham atau ikhfa atau iklab, maka di situ tidak dibubuhkan tanda baca sukun. Sampai sini bisa difahami ya terkait dua kesimpulan utama. Atau ada yang ditanyakan, silakan. Sebelum kita beralih ke huruf mat. Gimana? Ada yang ditanyakan?
Atau ada yang belum paham? Coba silakan, nggak apa-apa. Ini diam semuanya gimana ini? Gimana? Bisa lanjut ya? Insyaallah, Pak. Insya Allah. Kita lanjut ke pembahasan yang huruf mad. Nah ini. Al-mabahatsur rabi' fi kaifiyati dhabtil mamdud. Bagaimana tata cara membubuhkan tanda baca kepada huruf yang diberikan tanda baca mad. Sabaqalaka anna alamatal maddi jarratan bi akhiriha irtifa'an qalil tawaddu'u fawqa harfil maddi idza jawarahu hamzun aw waqa'a ba'dahu sukun tambihan ala maddihi zaidan ala miqdaril maddi at-tabi'i. Di sini dari judulnya di sini disebutkan bahwa salah satu tujuan atau salah satu tujuan atau fungsi adanya pembeda diberi tanda baca mat. Tanda baca matnya itu seperti alis wanita atau yang layar itu ya, yang maksudnya yang tanda baca mat itu untuk membedakan antara tanda atau antara panjangnya mat dengan tanda alis wanita tersebut dengan panjangnya mat tabi'i gitu. Kalau mat tabi'i kan hanya 2 harokat. Tapi kalau misalkan ada tanda baca alis wanita atau misalkan tanda baca layar itu disebutnya, maka itu bacanya lebih dari 2 harokat, bisa 4, bisa 5 atau mungkin bisa 6, bahkan ada yang 6 untuk mat lazim di situ juga 6. Begitu maksudnya. Wa takhtalifu kaifiyatu dhabtil mamdud tab'an li ikhtilafi halatil maddi. Wa dzalika anna harfal maddi imma an yakuna thabitan rasman nahwu jaa al-haqqah aw ghairu thabitan rasman nahwu syufa'a'u was-saffati. Nah, di sini disebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan huruf mad itu berarti kita fokus ke alif yang sebelumnya fathah atau ya yang sebelumnya kasroh atau wawu yang sebelumnya dhammah. Jadi pada lafadz jaa itu alifnya ya, yang huruf mad itu alifnya ya. Ya, tengahnya itu huruf madnya. Ya. Kalau yang atasnya alif itu tanda baca mad, gitu ya. Jadi kalau yang alifnya itu huruf mad, kalau yang atasnya alif itu tanda baca mad. Begitu. Biar teman-teman bisa membedakan. Alif itu huruf mad, kalau yang tanda alis wanita di atas alif itu tanda baca mad. Oke. Nah, di sini ternyata disebutkan bahwa alifnya yang menjadi huruf mad itu terkadang ada penulisannya. Seperti lafadz jaa. Itu rosemnya ada. Ada juga yang penulisannya itu tidak ada, yang tidak tetap. Seperti lafadz syufa'a'u. Nah, itu kan nggak ada, hanya berbentuk tanda baca saja itu. Itu bukan rosem loh ya. Yang fathah berdiri di sampingnya itu bukan rosem, itu bagian dari tanda baca. Kalau rosem seperti jaa itu rosem, alifnya itu rosem panjangnya, gitu ya. Tapi kalau syufa'a'u ada tanda alif kecil di atasnya, kemudian ada tanda baca mat, itu semuanya tanda baca. Jadi yang dimaksudkan dalam paragraf ini itu menjelaskan bahwa huruf mat itu terkadang ada yang ditetapkan rosemnya, terkadang ada yang dihapus dan hanya sebagai tanda baca. Gitu loh. Ya. Fa in kana thabitan rosman fa imma ayyujawirahu hamzun au yaqa'u ba'dahu sukun. Ya, fa in kana thabitan rosman fa imma ayyujawirahu hamzun aw yaqa'u ba'dahu sukun.
Ini disebutkan bahwa ketika rosemnya huruf mat itu ditetapkan, ketika setelah huruf mat itu berupa hamzah, atau setelahnya itu berupa sukun. Nah, pada lafadz ja'a, itu setelah huruf mat berupa apa? Hamzah. Hamzah, makanya rosemnya ditetapkan. Kemudian, ketika setelahnya berupa sukun, lafadz al-haqqah. Di situ setelahnya berupa apa itu? Setelah huruf mat berupa apa? Tasydid bukan, Kak? Tasydid itu apa? Tasydid itu terambil dari kan kepala shin. Tasydid itu termasuk sukun nggak? Coba itu pertanyaannya. Tasydid itu masuk bagian dari sukun nggak? Gimana? Gimana ini maisuronya? Tasydid itu masuk bagian dari sukun nggak? Termasuk ya, Kak. Gimana? Masuk atau enggak? Mutiara bilang masuk, Anissa bilang nggak masuk, Kak. Sukun itu ada berapa sukun? Wah, ini nggak nyambung ini, teman-teman. Sukun ada berapa sukun? Sukun itu ada dua, sukun asli sama sukun tidak asli. Nah, tasydid itu masuknya ke sukun asli. Aslinya huruf yang bertasydid itu kan aslinya misalkan ya, al-haqqah. Itu ada qaf yang pertama sukun, kemudian ada qaf yang kedua. Iya kan? Benar kan? Iya, Kak. Iya, Kak. Ya, berarti tasydid itu berasal dari sukun. Dua sukun yang bergabung jadi satu, makanya jadi hurufnya dijadikan satu menjadi tasydid. Seperti itu. Makanya kenapa di sini disebutkan bahwa ketika rosamnya itu ditetapkan ketika setelahnya berupa hamzah atau sukun, begitu. Fa imma jawarahu hamzun, fa imma ayyataqaddamal hamzu ala harfil maddi aw yata'akhkharu anhu. Ketika misalkan setelahnya itu berupa hamzah, huruf matnya, maka huruf hamzahnya itu ada yang diletakkan sebelumnya, ada yang diletakkan setelahnya. Fa in taqaddamal hamzu ala harfil maddi, seperti contoh amana, imanan, utu, itu kan hamzah terlebih dahulu baru huruf matnya. Kemudian hamzah terlebih dahulu baru huruf matnya. Fala tuwadda'u alamatal maddi ala harfil maddi illa inda isba'ihi faqat liwarshin. Ketika di apa namanya di buku ada penyebutan alamatul maddi, itu berarti tandanya ya, tanda baca matnya. Tapi kalau harful maddi itu alif, ya atau wawunya, seperti itu. Alamatul maddi itu tanda panjangnya yang berbentuk alis wanita itu. Nah, ketika ada hamzah yang jatuh setelah harfu mad, maka di situ fala tuwadda'u alamatul maddi. Tidak dibubuhkan tanda baca mat pada huruf matnya. Jadi tidak ada tanda layarnya. Amanah tidak ada tanda layar. Illa inda isba'ihi faqat liwarshin. Kecuali ketika dalam kondisi isba'nya Imam Warsh. Nah, makanya kenapa ilmu dhabt itu bersinggungan dengan ilmu qiraat. Warsh ketika lafaz amanah, imanan dan utu itu pembahasan apa? Mat badal. Mat badal. Mat badal untuk Imam Warsh ada berapa wajah? Ada tiga. Ada apa saja itu? Qasr, tawassut, dan tul. Qasr, tawasud, dan tul. Ketika qasr berarti kan seperti mat tabi'i seperti biasa. Ketika tawasud maka 4 harokat. Ketika tul berarti 6 harokat. Maka di sini di kalimat ini disebutkan fala tuwadda'u alamatal maddi ala harfil maddi illa inda isba'ihi faqat liwarsh. Isba' itu berapa? Masih ingat dengan pembahasan isba' itu berapa? 6 harokat ya? 6 harokat. Jadi di sini disebutkan ketika Imam Warsh, berarti ketika di mushaf Warsh, amana, imanan, dan utu, ya, ketika mat badal, di situ ketika 6 harokatnya ada tanda baca layar. Amana, imanan, tapi hanya ketika isba' saja. Karena apa? Karena di situ Imam Warsh membacanya dengan 6 harokat. Maka di situ dibubuhkan tanda baca mat. Walam tuwadda'u fi halati tawassut hatta la yaltabisu bi halatil isba'. Dan tidak dibubuhkan ketika Imam Warsh membaca dengan tawassut dan qasr mat badalnya, enggak dibubuhkan. Hanya ketika halatul isba' saja. Di situ dibubuhkan ada tanda baca mat untuk Imam Warsh. Oke.
Wa qad ajarru hadzal hukmu aidan fi harfil lin kaya isyai'in wa wawin sawatikum wasu'a halatal isba' li warshin. Hukum ini juga diberlakukan waqad ajarru, hukum ini juga diberlakukan pada huruf lin pada lafadz syai' atau sawatikum. Yang su'a ini tidak huruf lin karena di sini sebelumnya tidak berupa fathah, berarti nggak masuk contoh ya. Sau'a itu bisa, kalau su'a nggak masuk. Halatal isba' li warshin. Imam Warsh ketika ada pembahasan harful lin ada berapa wajah di ilmu qiraat? Dua, Kak. Ada dua, Kak. Dua, apa itu? Tawasud dan tul. Tawasud dan tul. Ini huruf lin secara keseluruhan loh ya. Jadi Imam Warsh secara keseluruhan membaca ketika harful lain itu dengan dua wajah, yakni tawasutul lin wa tulul lin. Dan di sini disebutkan bahwa halatal isba' li warshin, ketika bacaan isba' yakni tulul lin untuk Imam Warsh, di sini ada tanda alamatul mat untuk Imam Warsh gitu loh. Karena bacaannya 6 harokat. Wa in ta'akhkharul hamzu an harfil maddi fa imma an yaqa'a ma'ahu fi kalimatin wa dzalika naw'ani ma haqqaqahu hamzu nahwu jaa'a wa ji'a wa quru'in. Dan ketika misalkan huruf matnya itu lebih dulu daripada hamzah begitu. Fa imma an yaqa'a ma'ahu fi kalimatin, apabila berada dalam satu kalimat, maka ini disebut dengan mat wajib mutasil ya, mat wajib mutasil, maka diletakkan alamat matnya di atas huruf mat. Kayak ulangi lagi, ketika berada di mat wajib mutasil, hamzahnya dalam satu kalimat, maka dibubuhkan alamat mat atau tanda matnya di atas huruf mat. Yakni ketika lafadz ja'a maka dibubuhkan tanda baca mat di atas alifnya. Ketika lafadz ji'a dibubuhkan di atas ya-nya, bukan di hamzahnya. Ketika quru'in di atas wawunya. Seperti itu ya, pembubuhannya. Kemudian bawahnya lagi wama apa itu? Wama ghairu hamzihi bitashil wa huwa allai. Nah, lafadz allai di situ juga ada yang membaca dengan tashil. Inda man sahala hamzah, ketika apa namanya? Ketika hamzahnya ditashil. Au bil hadfi nahwu haula'iin. Nah, ini masuk pembahasan ilmu qiraat juga ya. Haula'iin. Apabila ada dua hamzah di lain kata, maka di situ ada yang membaca dengan isqatul hamzah ya, wa asqatul ula fi ittifaqihima ma'an idza kanata min kalimatain fatal ala. Ada yang membaca dengan isqat. Isqat itu artinya menghilangkan hamzah yang pertama. Maka membacanya jadi haulain. Ada yang membaca seperti itu. Siapa yang membaca seperti itu? Imam qiraat yang membaca dengan isqatul hamzah atau hadful hamzah. Siapa? Wah, ini udah lupa kayaknya ini ya. Ibnu Katsir, Kak. Ibnu Katsir. Benar Ibnu Katsir? Kalau nggak salah kemarin sama Bapak baru belajar. Nggak salah. Isqat. Apa gimana? Di apa dibuang hamzahnya? Hamzah yang pertama. Di ibdal, Kak, sama huruf mat. Beda. Kalau ibdal kan bukan dibuang. Beda ya? Oh. Beda. Kalau ibdal kan nanti diganti haulain misalnya seperti itu. Kalau ini hamzahnya aslinya 2 dijadiin 1 haulain gitu aja. Coba nanti dibuka lagi lah ya pembahasan ilmu qiraatnya. Nah, di sini disebutkan bahwa kalau misalkan ada mat muttasil ya, mat muttasilnya baik kejadian dari seperti yang tadi ja'a dalam satu kalimat atau dalam 2 kalimat seperti haulaiin, tapi ini kan nanti jadinya satu kalimat haulain ya, karena ada hadful hamzah yang pertama, nanti ada pembuangan hamzah, makanya jadi satu kalimat. Itu loh tadi contohnya. Maka di sini dibubuhkan tanda baca mat. Wa imma an taqa'al hamzatu fi kalimatin wal maddu fi kalimatin ukhra, seperti contoh qalu amanna fi anfusikum fatuwaddu alamatal maddi fawqa harfil maddi fi hadhil anwa. Apabila di sini hamzahnya di lain kalimat, berarti mat apa ini? Kalau hamzah di lain kalimat. Munfasil, Kak. Mat munfasil, mat jaiz munfasil. Maka di sini dibubuhkan tanda baca mat di atas huruf matnya. Ingat ya, di atas huruf mat, bukan di atas hamzahnya. Berarti pada lafadz wa fi anfusikum di atas ya-nya.
bukan di atas hamzahnya. Begitupun ketika lafadz qalu amanna, pembubuhan tanda bacanya di atas wawunya, bukan di atas hamzah setelahnya. Nah, ini mat wajib mad jaiz munfasil, maka di sini dibubuhkan tanda baca mat, begitu. Bawahnya wa in waqa'a ba'dahu sukun, mana? Wa in waqa'a ba'dahu sukun fa imma ayuthbita waslan wa waqfan aula. Nah, kemudian di sini disebutkan ketika ada huruf mat kemudian setelahnya ada sukun, apakah diberi tanda baca mat? Seperti itu. Fa in thabata waslan wa waqfan wada'at alamatal maddi ala harfil maddi sawa'un akana ma ba'dahu mudghaman nahwu al-haqa am mudhiran wa dzalika fi wa mahyaya ala qiraati man askana al-ya. Nah, ketika setelahnya bukan berupa hamzah. Kan tadi kan hamzah kan ya. Hamzahnya kalau di dalam satu kata mat wajib mutasil maka dibubuhkan tanda baca mat. Kalau mat jaiz munfasil dibubuhkan tanda baca mat juga, itu setelahnya berupa hamzah. Kalau ini setelahnya berupa sukun, baik sukunnya asli atau tidak asli, karena tasydid bagian dari sukun, maka di sini dibubuhkan tanda baca mat seperti al-haqqah. Setelah huruf mat di situ ada tasydid bagian dari sukun. Maka di sini al-haqqah, di sini di atas huruf matnya ada tanda baca mat, ya. Di atas huruf mat ada tanda baca mat. Kalau misalkan dalam ilmu tajwid ini pembahasan apa? Al-haqqah. Mat apa itu? Mat lazim. Panjangnya mat lazim berapa? 6 harokat. 6 harokat. Jadi di sini bacaannya al-haqqah, dibaca tanda baca mat, ada tanda baca mat di atasnya karena ini bagian dari mat lazim, maka diberi tanda baca mat di situ. Am-mudhiran itu kan berarti jelas. Wadzalika fi wa mahyaya ala qiraati man askanal ya. Lah, ketika lafadz wa mahyaya diwaqafkan, kemudian disukunkan ya-nya, maka dibaca panjang nanti wa mahya. Qiraat tertentu nanti yang membacanya seperti itu. Maka di situ nanti diberi tanda baca harfum mat. Tapi kalau misalkan diwasolkan, maka tidak ada tanda baca mat. Gitu. Fa in sabata waslan faqad kasukuni lafdil jalalah. Seperti afillahi syakkun wa qala alhamdulillah am waqfan fala tuwaddau alaihi alamatal maddi lianna sukun lafdi. Nah, kalau yang paragraf ini menyebutkan ketika ada tanda baca mat, kemudian setelahnya ada sukun. Sukunnya di lain kata seperti itu ya, misal bisa di lain kata, bisa juga dalam satu kata, tapi sukunnya sukun lafdi, bukan sukun karena kejadian tasydid. Maka di sini tidak dibubuhkan tanda baca mat. Wa qala alhamdulillah. Ya, itu ya, atau wa ilaihi matab. Ihdinas sirata, itu kan ada tanda baca sukun, tanda sukun juga. Ihdina itu kan setelahnya ada sukun, maka di sini tidak dibubuhkan tanda baca mat. Kalau Kak Iha menyebutkan tanda baca berarti sudah masuk ke alis wanita atau layar itu ya, gitu. Maka ketika permasalahannya seperti ini tidak dibubuhkan tanda baca mat. Baliknya, ini Kak Iha bahas yang sekiranya penting-penting aja. Fa in waqa'a ba'dahu hamzun aw sukun fa fi dhabtihi wajhani. Nah, ini kalau misalkan setelahnya berupa hamzah atau sukun, yang pertama wajhul awal ayul hiqa dzalikal harful mahdhuf litaj'ala alaihi alamatal maddi sawa'un waqa'a ba'da harfil maddi hamzun muttasilun. Wajah yang pertama ketika ada huruf hamzah atau huruf mad, hamzah atau sukun jatuh setelahnya, ya, maka di apa ini namanya yulhiqo, dibubuhkan tanda baca yang menunjukkan huruf tersebut dibuang. Contohnya misalkan begini, an-nabiyina, ya, an-nabiyina. Rosem aslinya itu hanya nun, ba, ya sama nun, itu rosem aslinya. Ya yang kecil nangkring di atas itu tanda baca, bukan rosem. Kenapa dibubuhkan tanda ya kecil di atas? Untuk menunjukkan bahwa ada huruf yang dibuang. Itu salah satu salah satu faidahnya ada tanda huruf yang dibuang di atasnya. Itu menunjukkan bahwa huruf tersebut sebenarnya ada yang dibuang, yakni huruf ya. Gitu. Tapi huruf yang dibuang itu bukan masuk rosem, tapi masuknya tanda baca.
Bisa difahami ya? Atau seperti contoh liyasu'u. Nah, itu ada wawu kecil di atasnya. Itu tanda baca. Tanda baca yang menunjukkan bahwa di situ ada wawu yang dibuang. Atau misalkan contoh innallaha la yastahyi ayyadriba. Di situ. Di situ yastahyi, ada ya kecil di bawah, di sampingnya, itu menunjukkan bahwa di situ ada yang dibuang salah satu, yakni ya yang kedua nanti. Kemudian di atas ya kecil, di situ ada tanda baca mat yang menunjukkan bahwa setelahnya berupa hamzah, maka di situ mat munfasil, maka ada tanda baca mat. Begitu. Jadi harus teliti. Itu ya. Bihi ingkunta. Itu juga ada yang dibuang, kemudian atasnya juga ada tanda baca mat, dan seterusnya. Kemudian bawahnya lagi al-wajhu tsani. Allah yulhiqadzalikal mahdhuf wa innama yaktafi bi alamatil maddi. Kalau wajah yang kedua ini tidak dibubuhkan huruf yang mahdhufnya, hanya diberi tanda baca mat saja. Tapi dalam contoh yang fa'wu itu masih tetap dibubuhkan. Itu enggak ada, sebenarnya enggak ada, hanya tanda baca matnya saja. Tidak ada tanda yang dibuangnya, seperti itu. Waqtar syaikhon al-awwal wa alaihil amal. Dan Imam Syaikhon, kalau misalkan ada kata-kata Syaikhon dalam buku, berarti itu Imam Abu Dawud dan Imam Ad-Dani. Asy-Syaikhon itu Abu Dawud dan Ad-Dani, yakni perawi atau ulama besar ilmu dhabt, memilih atau menerapkan pendapat yang pertama tadi. Ketika ada huruf yang dibuang, maka ada tanda baca yang dikeluarkan di situ. Kemudian ketika setelahnya berupa hamzah, maka diberi tanda baca mat setelahnya. Nah, kemudian wa illam yaqa'u ba'dahu hamzun wala sukun kasilatil ha wa kasilati mimil jama' wa kal ya izaidah. Jika setelahnya itu bukan berupa hamzah, begitu ya. Jika setelahnya bukan berupa hamzah, wala sukun, dan bukan berupa sukun, seperti silahnya ha. Ini masuk juga pembahasan ilmu qiraat, silah ha kinayah, inna rabbahu kana bihi. Nah, itu silah ha kinayah. Kasilati mimil jam'i, atau misalkan silah mim jamak, ketika mim jamaknya disilahkan, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa kal ya izaidah yauma ya'ti. Nah, itu kan ada ya zaidah pada lafaz ya'ti la takallamu, dan seterusnya sampai dengan pembahasan slide selanjutnya. Seperti ayah diani, itu ada ya yang dibuang juga. Fal katib mukhayyar baina ilhaqiha min ghairi wad'i alamati maddin 'alaiha. Jadi ketika misalkan ada hak sila yang setelahnya bukan berupa hamzah, ataupun misalkan ada mim jama yang dibaca silah, maka tidak dibutuhkan tanda baca mat. Ya, tidak dibutuhkan tanda baca mat. Hanya dibutuhkan huruf yang dibuang saja. Seperti robbahu, bihi. Nah, itu hanya ada wawu kecil atau ya kecil di sampingnya yang menunjukkan bahwa kalimat tersebut panjang. Tidak dibutuhkan tanda baca mat. Oke. Wa hadza takhyir mimma infarada bihi Abu Dawud wa laysa lidani fi dzalika illa al-ilhaq wa huwa al-asah al-ma'mul. Nah, ini yang diterapkan. Wa qad qasu ala dzalika ma la nassa fihi 'an syuyukh mimma ijtama'at fihi ya'ani hulifatanihima. Nah, ini disebutkan ketika ada dua ya yang berada dalam satu kalimat, maka hudifat tsaniyatihima, ya yang kedua itu dihapus. Seperti wallahu la yastahyi minal haqqi. Nah, ya yang sebenarnya penulisan aslinya itu ada ya kedua, tapi dihapus karena kaidah yang ini. Apabila ada dua ya yang berkumpul dalam satu kalimat, maka ya yang kedua dihapus dan hanya ada yang tersisa hanya tanda baca saja. Gitu ya, tanda baca kecil di sampingnya. Atau contoh seperti lain, Allahu waliyyi, anta waliyyi, di situ ya-nya juga dihapus. Fa in waqa'a ba'dahu hamzun, seperti innallaha la yastahyi ayyadriba fahuwa dakhilun fi wajhi ilhaqul mahdhuf wa adami ilhaqi. Di sini berarti kalau setelahnya berupa huruf hamzah, ya-nya ada dua ya, berarti ya yang kedua dihapus, kemudian ya yang kedua diberikan tanda baca ya kecil di atasnya. Di atas ya kecil di situ ada tanda baca mat karena setelahnya berupa hamzah, karena di situ mad jaiz munfasil.
Seperti itu ya nanti kalau menjelaskan. Jadi harus harus perinci. Wa kullu ma dzukira idza kana saqit wal mahdhuf min hurufil maddi fi ghairi fawatih suwar fa in kana fi fawatih suwar faqad inaqada ijma'u ulama ad-dhabti ala adami ilhaqil mahdhuf. Dan ini diberlakukan bahwa huruf mahdhuf itu diberlakukan selain dari fawatih suwar. Kalau fawatih suwar tidak diberlakukan adanya harful mahdhuf. Yang diberlakukan di fawatih suwar itu hal tuwadda'u alamatil maddi alaihi amla. Yang dipermasalahkan itu apakah dibutuhkan tanda baca mat di fawatih suwar atau tidak. Hanya itu kalau di fawatih suwar. Dan ijtima'u ulama ad-dhabti memberikan tanda baca mat di huruf fawatih suwar. Bawahnya lagi. Nah, wal qailuna biwad'ihima ikhtalafu fi mawdi'iha min al-harfil mamdud faqila tuwadda'u fawqahu hakala. Ada yang menyebutkan bahwa diletakkan di atas huruf matnya, alif lam mim di atas huruf. Waqila tuwadda'u amamahu, ada yang menyebutkan di depan hurufnya, bukan di atas huruf, seperti yang contoh yang di samping. Wal amalu 'alal awwal. Nah, kesimpulannya di sini yang diberlakukan adalah yang pertama. Oke, ini Kak Iha simpulkan dari pembahasan awal. Ini udah selesai di kitabnya. Dari mulai pembahasan pemberian tanda baca kepada harokat sukun, ya, harokat sukun. Harokat sukun diberi tanda sukun di atasnya ketika hurufnya itu berupa huruf mudhir, ya. Artinya ketika tidak berupa huruf yang diidghamkan atau huruf yang diikhfakan atau huruf yang diiklabkan, maka di situ tetap diberi tanda sukun. Ketika tiga huruf tadi berarti tidak diberi tanda sukun. Seperti itu ya. Itu kesimpulannya. Kalau untuk tasydid semuanya diberi tanda tasydid ketika ada bacaan tasydid. Tidak ada pengaruh antara tidak atau enggaknya kecuali yang kemarin pembahasan idgham bi gunnah. Kemudian ketika huruf mat sekarang. Huruf mat ketika berbentuk mat tobi'i atau mat yang dua harokat selain dari mat tobi'i atau misalkan mat silah qasiro itu kan atau mat iwat, di situ tidak dibubuhkan tanda baca mat. Artinya tanda alis wanita itu loh, tidak dibubuhkan. Yang dibubuhkan tanda alis wanita yang pertama, ketika setelahnya berupa hamzah dalam satu kalimat, yakni mat wajib mutasil, itu ada hamzahnya dalam satu kalimat, maka nanti huruf matnya dibubuhkan tanda baca mat. Yang kedua, ketika setelahnya berupa hamzah di lain kalimat, seperti mat jaiz munfasil, maka di situ dibubuhkan tanda baca mat di atas huruf matnya. Yang ketiga, ketika setelahnya berupa sukun, baik sukun asli ataupun sukun tidak asli, seperti tasydid, itu masuk ke pembahasan sukun ya. Jadi di situ dibubuhkan tanda baca mat dan diletakkan di atas huruf mat karena di situ disebut dengan mat lazim. Jadi kesimpulannya itu, selain dari yang sudah disebutkan tadi, maka tidak dibubuhkan tanda baca mat. Kecuali tadi yang Imam Warash ketika di tulul lin pada harful lin dan ketika mat badal ketika di isbahnya mat badal. Oke, coba ke praktik yang itu, yang Al-Qur'annya coba Mutiara terakhir. Coba ke bawah lagi. Biar sekali. Oh, udah. Yang ayat 10 ya, yang ayat 10. Coba ayat 10. Nah, untuk tanda yang sukun, itu setiap huruf mat tidak ada tanda sukun ya. Kalau untuk Mushaf Madinah, setiap huruf mat tidak ada tanda sukun. Oke, dari mulai ayat 10. Fi. Coba Nur Anissa, kenapa fi tidak dibubuhkan tanda sukun? Karena matobi, Kak. Matobi'i. Pulu, kenapa tidak dibubuhkan tanda sukun? Karena matobi, Kak. Bihimma. Di situ mimnya kenapa tidak dibubuhkan tanda sukun? Ma itu idgham. Idgham mimi, Kak. Idgham mimi. Marodun, yang mimnya yang pertama, kenapa itu ada tanda tasydid? Marodun. Yang dunnya, Kak. Bukan. Fi qulubihimma. Itu loh, mim yang kedua, kenapa ada tanda tasydid?
Karena itu Pembahasan kemarin. tasydid ya? Bukan pembahasan kemarin. Kenapa ada tanda tasydid di situ? Karena jelas Kalau udah jawabnya karena itu berarti nggak tahu. Coba Mia. Marodun, mimnya kenapa ada tanda tasydid di atasnya itu? Lupa, Kak. Lupa. Minha. Ini karena termasuk daripada huruf narmilu. Ya, karena termasuk bagian dari huruf narmilu. Ya, huruf narmilu ketika dibaca dengan idgham, baik idgham mimi atau misalkan idgham bi gunnah atau idgham bila gunnah, ketika ada idgham, pokoknya bersambung dengan narmilu, nun, ro, mim, lam, maka di situ hurufnya diberi tanda tasydid. Itu ya, materi yang kemarin. Oke. Marodung fa, minha. Kenapa itu? Tanwinnya itu disebut tanwin apa itu? Minha. Tanwinnya numpuk begitu tuh tanwin apa itu? Tanwin itba. Itba. Kenapa di situ tanwinnya tanwin itba? Benar, tanwin itba itu. Iya, Kak. Berapa memang? Apa ya? Karena setelahnya bukan huruf idhar. Nah, kalau misalkan setelahnya berupa huruf idhar, nanti makainya tanwin apa? Tanwin tarkib. Tanwin tarkib, good. Kemudian fazadahumullahu maradha. Nah, itu Kak Iha ganti ke orang lagi siapa ya? Latifah. Maradhawa. Di situ kenapa? Do itu kenapa? Do-nya seperti itu tanwinnya. Tanwin apa itu? Kak, oh itu tanwin itba. Itu tanwin itba. Kenapa dipakai tanwin itba di situ? Memakainya kenapa tanwin itba? Karena setelah huruf do itu kan ini Kak, apa? Bukan huruf izhar. Bukan huruf izhar, makanya makainya itba gitu ya. Itu tuh ntar Kak. Gimana ya, Latifah? Itba kan Kak? Iya, itba. Jadi makainya itba ya kalau bukan izhar ya. Iya. Oke. Maradhawa masih Latifah. Itu kenapa? Kenapa wawunya tidak diberi tasydid? Karena bukan dari huruf narmilu Kak. Waw dan ya tidak diberi tasydid. Nah, maradhawa idgham tam atau idgham nakis? Idgham nakis. Idgham nakis. Berarti yang idgham tam yang diberi tanda tasydid ya. Satu lagi, Pak. Walahum a. Kenapa itu mimnya ada sukun? Walahum a. Karena huruf setelahnya izhar, Kak. Huruf setelahnya berupa huruf izhar. Oke. Seperti itu ya. Menurut Kak Iha sih unik sih materi-materi seperti ini tuh. Dianggap biasa tapi ternyata luar biasa ketika dipraktikkan gitu loh. Cuma ya semoga teman-teman nggak bosen dan nggak jenuh dengan apa ya materi kuno tapi harus tetap kita pelajari sekarang gitu. Coba Jihan. Ada bun alimun. Bun a itu apa itu? Bun a. Tanwin apa itu? Tahu namanya Kak, tapi karena setelahnya huruf izhar. Gitu. Tarkib berarti. Tarkibnya seperti itu ya? Ya, tarkib. Berarti tarkibnya dhammatain itu seperti adabun a. Kalau yang itba'nya dhammatain itu seperti marodung fa. Itu itba'nya dhammatain. Oke. Alimum bima. Jihan. Masih Jihan. Ali. Kenapa ya-nya tidak disukun? Kan pembahasan sukun kita udah selesai. Kenapa? Tahu, Kak. Coba dibantu sama Zenit. Alimun, kenapa tidak diberi tanda sukun? Karena mat tobi'i, Kak. Karena harfu mat tobi'i. Kemudian,
Alimum bima. Apa benar tulisannya seperti itu, Zenit? Cuma domah satu, kemudian ada mimnya. Apa benar seperti itu penulisannya? Kalau emang benar, kenapa? Lupa kan. Itu iklab. Iklab. Mimnya itu tanda baca, Kak. Ya, berarti tidak pakai domaten ya berarti ya, Zenit ya. Tidak pakai domaten ya, hanya pakai domah biasa ya berarti ketika iklab penulisannya. Ya. Ya. Insya Allah. Lupa, Kak. Lupa. Coba Ikhlas. siapa ya? Coba Mutiara. Gimana Mutiara? Alimum bima. Karena kalau huruf iklab emang kalau hukumnya iklab memang tanda bacanya dikasih mim, Kak. Tanda bacanya dikasih mim. Kemudian kalau tanwin memang hanya satu aja, satu harokat saja. Misalkan domatain bertemu ba, berarti cuma domah sama mim kecil satu. Begitupun ketika fathatain, hanya fathah satu saja, tidak fathah dua jadi fathatain enggak. Hanya fathah satu kemudian mim. Memang penulisannya hanya seperti itu ketika iklab, ya. Itu. Kemudian yang ayat 12. Coba ayat 12. Nelly ayat 12. Ala innahum. Kenapa di situ ada tanda baca huruf mat, Nelly? Ada tanda baca mat, kenapa? Tanda alis wanita kenapa di situ? Ala ini karena setelahnya huruf idhar, Kak. Setelahnya huruf apa? Idhar. Kurang tepat. Apa coba? Minta bantuan siapa, Nelly? Apa coba? Kenapa di situ ala inna? Ini barusan kita bahas. Dibubuhkan tanda baca mat di atasnya itu kenapa? Coba silakan yang lain. Majazul fasil ya, Kak? Karena setelahnya berupa hamzah. Hamzahnya di lain kalimat. Jadi bubukan tanda baca mat itu hanya tiga poin penting, 3 poin besar. Yang pertama ketika sebelumnya berupa hamzah dalam satu kalimat, yakni mat wajib mutasil. Yang kedua ketika setelahnya berupa hamzah di lain kalimat, yakni mat jaiz munfasil. Yang ketiga ketika setelahnya baik satu kalimat atau 2 kalimat berupa sukun. Oh enggak, yang satu kalimat. Yang 2 kalimat enggak, nanti jatuhnya iltiqa'us sakinain. Itu berupa sukun, maka di sini diberikan atau dibubuhkan tanda baca mat. Selain yang sudah disebutkan Kak Iha tadi, maka cuma tanda biasa saja, tanda matnya alif wawu ya saja, begitu. Tapi kalau misalkan di sini setelahnya ada hamzah baik dalam satu kalimat, di 2 kalimat, atau setelahnya ada sukun, sukunnya sukun asli atau tidak asli, yakni bentuknya tasydid, maka di situ dibubuhkan tanda baca mat. Yang nantinya kalau pembahasan ilmu tajwid, mat wajib mutasil, mat jaiz munfasil, kemudian mat lazim, gitu. Itu tiga poin besar yang dibubuhkan tanda baca mat. Coba lagi yang innallaha la yastahi, Mutiara, yang apa namanya pojok itu, innallaha la yastahi. Sebentar, ini laptopnya masih Kak Iha cas sebentar.
Nah, di situ ada innallaha la yastahyi. Coba ada yang mau menjelaskan terkait dengan la yastahyi ayyadriba. Sampai situ aja, silakan. Dari teman-teman, silakan. Setelah ini selesai. Dijelaskan terkait dengan tanda baca yang ada di dalamnya. Silakan. Silakan. La yastahyi ayyadriba. Sampai situ aja. Contohnya begini, kalau misalkan teman-teman bingung. La yastahyi, la di situ ada tanda baca mat, karena di situ mat tabi'i, jadi tidak diberi tanda baca, apa itu, tanda baca mat yang layar, hanya diberi tanda huruf mat saja, yakni berbentuk alif. Kemudian yas, di situ sinya diberi tanda baca sukun karena merupakan huruf mudhar atau huruf yang dibaca dengan jelas. Tah, di situ haknya diberi tanda sukun juga karena di situ berupa huruf mudhar atau huruf yang dibaca dengan jelas. Nah, sekarang yi ayyadriba, coba teman-teman. Silakan. Silakan, ada yang mau coba? Ini kalau nggak ada yang mau nyoba, Kak Iha tunjuk langsung loh ya. Silakan, sebelum ditutup. Soalnya udah jam 1. Kalau setelahnya hamzah atau sukun, maka dibubuhkan tanda baca yang menunjukkan huruf tersebut Apa ini? dibuang. Bentar, Nelvi mau jelasin apa ini? Apa dulu ini maksudnya? Yang mana? Yang ya apa? Yang tanda yang dibuang itu ya Kak, huruf yang dibuang. Oh, yang huruf yang dibuang. Nah, itu kan tahyi. Kalau misalkan ada 2 ya, bagaimana rumusnya? Tadi ada 2 ya yang berkumpul dalam satu kalimat. Yang dibuang kalau ya. Ada 2 ya. Ya yang kedua yang pertama, yang keduanya ya dibuang. Ya, yang kedua. Terus, yang dibuang. Habis itu dikasih tanda baca. Tanda baca bukan rasem. Terus yang atasnya lagi itu apa? Tanda baca mat itu kenapa dikasih tanda baca mat? Untuk menunjukkan ada tanda ya yang dibuang. Yang tanda baca mat, yang matnya, yang mat di atas tuh loh, yang layar, yang itu yang dibiruin sama mutiara itu. Nggak tahu deh Kak. Nggak tahu. Coba lainnya bisa dibantu. Tadi sudah sampai yastahyi, itu ada kaidah ketika ada 2 ya yang berkumpul dalam satu kalimat, maka ya yang kedua dihapus. Maka menjadi cuma ada 1 ya kan, yastahyi. Kemudian di situ ya yang nangkring di sampingnya itu merupakan tanda dari adanya ya yang dibuang. Gitu ya. Kemudian sekarang yang panjang di atasnya, yang apa tanda mat di atasnya? Silakan Novia. Karena ini termasuk madja ismun fasil, Kak. Madja ismun fasil. Ketika madja ismun fasil maka dibubuhkan tanda baca mat? Iya. Iya. Kemudian ayyadriba, coba nunnya tidak dibubuhkan tanda sukun karena itu termasuk idgham. Terus yadriba, ya-nya di situ kenapa? Ya-nya termasuk huruf mudhir. Kenapa tidak ditasydid? Oh iya kan nggak ditasydid ya Kak? Karena termasuk idgham nakis. Idgham nakis. Idgham nakis itu hurufnya apa saja? Ya dan waw. Ya dan waw. Berarti karena termasuk bukan dari narmilu tadi ya. Kalau narmilu kan ditasydid. Kemudian yadriba. Dotnya kenapa diberi sukun? Karena
Aduh. Karena huruf mudhir, Kak. Karena huruf mudhir. Jadi seperti itu ya. Ini kalau menurut Kak Iha sih unik dan seru. Nggak tahu ini teman-teman seru apa udah pusing apa atau apa. Sepertinya sih seru. Jadi kita bisa melihat proses atau kronologi dari pembubuhan tanda baca, kenapa diletakkan seperti ini, kenapa diletakkan seperti ini. Jadi kalau misalkan teman-teman buka Mushaf Madinah, itu teman-teman senyum-senyum sendiri, misalkan buka ya Mushaf Madinah. Oh, saya tahu ini kenapa ada tasydidnya. Saya tahu ini kenapa tanwinnya tanwin itba bukan tanwin tarkib. Kenapa ini ada tanda baca mat seperti itu. Itu kalau Mushaf Madinah ya. Tapi kalau misalkan Mushaf Indonesia, semuanya sama. Tidak ada perbedaan terkait dengan sukun atau diberi tanda sukun atau enggak. Kemudian tasydid atau enggak, semuanya sama kalau Mushaf Madinah. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Cukup? Insya Allah cukup, Kak. Cukup ya. Semoga ada manfaatnya dari awal sampai akhir. Kalaupun misalkan dari teman-teman masih banyak kurangnya dalam memahami, nggak apa-apa. Yang penting teman-teman ikut kelas dengan baik. Kok kayaknya sinyalnya Kak Iha ya? Nah, ikut kelas dengan baik, tetap masuk, perihal paham atau enggak, nanti itu perihal belakangan. Yang terpenting teman-teman ikut kelasnya, kemudian kalau misalkan ada yang perlu dicatat, ya dicatat, ada yang masih pusing, didiskusikan, dan sebagainya. Gitu ya, itu salah satu metode atau cara belajar yang baik seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga ada manfaatnya dari awal hingga akhir. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak.